Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2240. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan tidak bisa mengerti masalah ini harus segera diberitahukan kepada leluhur, kata Kaisar Negara Kuno Tian Huang. Dia pun segera mengirim pesan kepada leluhurnya untuk segera memberitahu leluhurnya. Meskipun dirinya mungkin tahu bahwa dengan kekuatan leluhurnya, dia berkemungkinan besar akan dapat merasakan apa yang terjadi atau perubahan di sini. Akan tetapi dirinya tidak berani menyembunyikan peristiwa besar seperti itu, dan dia harus memberitahunya terlebih dulu untuk menghindari konsekuensi yang tidak perlu. Dan setelah mengirim pesan kepada leluhurnya, Kaisar Negara Kuno Tian Huang segera bergegas menuju ke runtuhan 10.000 dewa secara langsung. Saat ini di dunia virtual, aura tak berujung melonjak di tubuh Qin Chen dan auranya lembut. Nampak itu mencapai keadaan kesatuan antara manusia dan alam. Baiklah, kekuatan jiwaku. Qin Chen membuka matanya. Di depannya, dunia yang awalnya berwarna-warni berubah menjadi hitam dan putih. Garis-garis hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak seolah-olah membagi dunia menjadi dua. Gambar ini, apa yang sedang dilakukan? Persepsi Qin Chen telah memasuki dimensi yang lebih tinggi. Qin Chen melihat sekelilingnya karena dalam pandangan matanya kali ini ketika Qin Chen mengaktifkan kekuatan ini, kekuatan di sekitarnya menjadi sepenuhnya linear. Semua kekuatan Dao besar muncul di atas linearitasnya, dan semua kekuatan yang bukan Dao besar muncul di bawah linearitasnya juga. Saya sedang melihat dunia dari sudut pandang dewa yang lebih tinggi. Apakah ini yang terlihat dari penglihatan dimensi tinggi? Kata Qin Chen. Dia terkejut. Tidak heran orang kuat berdimensi tinggi memiliki keuntungan seperti itu saat bertarung melawan kaisar dewa biasa, karena mereka dapat melihat melalui operasi jalan lawan secara sekilas, dan kekuatan berdimensi tinggi dapat secara langsung menyerang jalan Dao lawan. Lalu bagaimana lawan bisa bertarung kembali? Namun yang membuat Qin Chen mengerutkan kening adalah bahwa tubuh dimensi tingginya yang dibentuk oleh tubuh ilahi Dao yang sempurna dan jiwa dimensi tingginya tidak menyatu. Pada saat ini itu sepertinya independen satu sama lain, seolah-olah mereka adalah dua individu yang berbeda. Apa yang terjadi? Kata Qin Chen. Dia mengangkat tangannya dan mengerutkan kening. Karena kekuatan dalam tubuhnya belum terintegrasi secara harmonis, masing-masing dari mereka telah memasuki alam Kaisar Dewa secara sendiri-sendiri. Namun dirinya sendiri tampaknya kekurangan sesuatu yang belum benar-benar memasuki alam Kaisar Dewa. Kenapa ini? Ini mirip dengan saat aku berada di dunia bawah, kata Qin Chen. Hati Qin Chen hancur saat ia berada di dunia bawah. Waktu itu Yin dan Yang tidak pernah menyatu, dan dia menghasilkan dirinya tidak bisa menerobos ranah Kaisar Agung. Namun sekarang Qin Chen sepertinya ada juga yang kurang. Apakah dia tidak pernah bisa memasuki alam Kaisar Dewa? Tapi apa yang kurang dariku? Gumam Qin Chen. Sekarang setelah Yin dan Yang-nya menyatu, apalagi yang kurang darinya? Iblis Qin, jangan linglung, ayo cari cara untuk melarikan diri, kata Molly. Sosok Molly tiba-tiba melesat dan datang langsung ke arah Qin Chen. Ada kesungguhan di matanya. Molly menatap langit dengan tatapan muram. Jika kita tidak lari sekarang, saya khawatir kita tidak akan punya kesempatan, kata Molly. Karena dalam persepsi Molly saat ini, sebuah aura yang jauh lebih unggul daripada dirinya, dan aura itu dapat mencekiknya. Aura yang begitu mengerikan sedang mendekat dengan sangat cepat, membuat hati Molly terasa suram dan juga penuh krisis.
Molly selalu sangat peka terhadap krisis. Pada saat aura leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi turun dengan gila, kepala Molly langsung berdenyut-denyut dan dirinya segera menyadari bahwa begitu leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi itu turun, dia pasti tidak akan mampu menahannya dengan kekuatannya. Jika kaisar dewa berdimensi tinggi dapat dilawan dengan begitu mudahnya, maka dia bukanlah kaisar dewa berdimensi tinggi. Lari, tentu. Kincen menoleh untuk melihat Molly. Karena kamu sudah menyarankannya, menurutku itu masuk akal. Tapi kamu beritahu aku dulu, kemana kita akan lari, kata Kincen. Hah? Mendengar itu pun Molly tercengang. Yah, memang benar, kemana mereka bisa lari? Ini adalah seorang kaisar dewa dimensi tinggi. Pikiran spiritualnya bisa turun ke wilayah tak terbatas melalui dimensi tinggi dan tidak akan butuh waktu lama bagi tubuh aslinya untuk tiba. Bahkan jika dia dan Kincen dapat berlari, namun kemana mereka bisa berlari? Karena kemanapun Anda berlari, pihak lain kemungkinan besar akan dapat mengejar Anda hanya dengan satu pikiran. Kaisar dewa berdimensi tinggi yang tubuhnya dapat melakukan perjalanan melalui dimensi tinggi tidak akan seperti kamu yang menghadapi leluhur organisasi naga hitam. Jika kamu dapat melarikan diri dari mereka dengan mudah, maka kamu tidak akan disebut kaisar dewa dimensi tinggi. Kincen menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang tak berujung. Jiwanya telah bersentuhan dengan kekuatan dimensi yang lebih tinggi. Jadi dirinya secara alami dapat memahami bahwa di mata kaisar dewa dimensi tinggi, seluruh lautan kosmik sebenarnya ada dalam bentuk dua dimensi. Yang disebut ruang di laut kosmik hampir tidak ada di mata seorang kaisar dewa berdimensi tinggi. Itu sama seperti selembar kertas putih. Seorang kaisar dewa biasanya bisa berjalan di atas kertas saat terbang dari suatu ujung ke ujung lainnya. Akan tetapi seorang kaisar dewa berdimensi tinggi itu dapat melipat kertas putih dan langsung mendarat di ujung lainnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri seperti ini? Anda berlari untuk waktu yang lama, tetapi orang dimensi tinggi itu dapat tiba hanya dalam satu tarikan napas. Tentu saja kita tidak akan melarikan diri. Lagi pula, kata melarikan diri tidak pernah muncul dalam kamusku, kata Kincen. Dia melayang di langit, jubahnya berkibar, tatapannya seperti cahaya pedang yang luas seolah-olah dapat merobek langit agung yang tak tertandingi. Perkataan dan sosok seperti itu pun membuat Kaisar Dewa Nona Huaji yang berdiri di samping merasakan matanya terbakar, jantungnya berdetak. Seluruh tubuhnya sakit dan lemah serta bulu kuduknya meregang di sekujur tubuhnya. Sangat keren, terlalu mendominasi bahkan dalam menghadapi tekanan dari Kaisar Dewa dimensi tinggi. Kincen memiliki sikap seperti itu. Alam semesta yang luas ini penuh dengan orang-orang jenius dan kuat. Mungkin saja seperti Kincen yang berada di puncak alam setengah langkah Kaisar Dewa, tetapi tetap tidak tergerak di hadapan Kaisar Dewa dimensi tinggi. Aku tidak dapat menemukan yang kedua. Inti masalahnya adalah Kincen bukanlah tipe orang yang berpura-pura tanpa berpikir, tetapi pertempuran sebelumnya juga telah membuktikan kekuatannya di depan semua orang. Mampu menahan pikiran spiritual dimensi tinggi dari leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi itu adalah sesuatu yang orang biasa tidak akan dapat melakukannya. Kekuatannya tak tertandingi. Tidak hanya Kaisar Dewa Nona Huaji, leluhur klan Komodo, tapi banyak orang-orang kuat di seluruh runtuhan 10.000 dewa juga menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Harus dikatakan bahwa sikap Kincen saat ini membuat semua orang mengaguminya. Sialan, bajingan, sok penting, iblis kini ini. Aku tidak tahan lagi, kata Molly. Dia menatap sosok Kincen yang sombong di udara dan dia sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Sudah saatnya, mengapa kamu masih berpura-pura keren, ibliskin? Aku tidak bercanda. Kamu telah melihat betapa kuatnya Kaisar Dewa dimensi tinggi itu. Hampir mustahil bagimu dan aku untuk melawan Kaisar Dewa dimensi tinggi. Sekarang hanya ada satu cara jika kita bisa lolos, dan itu adalah dunia jurang, kata Molly. Suara Molly memasuki pikiran Kincen.
Aku tidak tahu tentang tempat di laut semesta ini, tapi selama kita bisa lolos ke tempat dunia jurang, aku tidak percaya bahwa leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi dapat mengejar kita ke jurang, kata Molly. Dia penuh percaya diri. Hah? Kincen pun menatap Molly dengan heran. Dia tidak menyangka Molly benar-benar bisa memikirkan tempat seperti itu, tapi memang benar jika dia bisa melarikan diri ke dunia jurang, maka dengan kekuatan leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi, pasti dia tidak akan bisa menembusnya. Namun yang jadi masalahnya, apakah dunia jurang itu semudah itu untuk dimasuki? Karena itu adalah tempat yang sangat jauh dan itu lebih berbahaya daripada lautan kosmik. Apakah kamu tahu di mana dunia jurang itu? Kata Kincen. Dia menatap Molly. Namun Molly hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tapi dunia maya ini mengandung kekuatan jurang dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan dunia jurang. Misalnya, ini mirip dengan lorong julang di dunia bawah dan kamu sangat akrab dengan wanita dari klan surgawi itu. Tapi apa hubungannya? Molly dapat mengira bahwa dapat dikatakan bahwa Kincen adalah persahabatan tidur bersama orang klan surgawi itu dan dengan latar belakang dari wanita klan surgawi dari lautan alam semesta, mereka mungkin memiliki beberapa informasi tentang dunia jurang. Mendengar perkataan Molly tentang persahabatan tidur bersama, wajah Kincen menjadi gelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Kincen menatap Molly sambil tersenyum. Orang ini pasti tersulut emosi dan ingin pergi ke dunia jurang itu sendiri, dan memikirkan hal ini Kincen hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia mendongak dan mengerutkan kening ke langit. Sudah terlambat. Dan kemudian Molly juga tertegun dan boom, sebuah aura menakutkan tiba-tiba datang dan melancarkan penindasan. Itu sudah cukup. Dari runtuhan 10.000 dewa, tiba-tiba ledakan di langit bergema. Tubuh asli dari leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi telah tiba di sini dengan kekuatan dimensi tinggi. Itu dia. Kincen melihat ke arah langit. Dia datang. Saat ini Kaisar Dewa Nona Huaji, leluhur klan Komodo, dan semua orang di seluruh reruntuhan 10.000 dewa, semuanya memperhatikan sebuah aura mengerikan yang meletus dari langit di atas reruntuhan 10.000 dewa, dan itu membuat mereka takut. Sebuah napas wajah gelap besar seukuran langit perlahan-lahan muncul di atas langit di atas reruntuhan 10.000 dewa, dan ledakan. Kekosongan di atas reruntuhan 10.000 dewa mulai bergejolak dan berfluktuasi seolah-olah kiamat telah tiba. Sepasang mata itu menatap Kincen dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Kincen juga menatapnya. Kamu punya keberanian. Leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi berkata dengan lembut. Kemudian wajah besarnya itu tampak terjepit ke permukaan air dan memaksa untuk masuk ke reruntuhan 10.000 dewa, yang mana itu terhalang oleh penghalang reruntuhan 10.000 dewa. Namun wajah itu mengeluarkan suara gemuruh, dan kedua kekuatan itu saling bertabrakan dengan keras, dan kekuatan leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi itu tampak terlalu kuat, dan dia secara naluriah terhalang oleh kekuatan reruntuhan 10.000 dewa dan ledakan. Seluruh langit reruntuhan 10.000 dewa menjadi gelap gulita dalam sekejap, dan api hitam tak berujung menyebar seperti urat-urat hitam, menyebar di langit menutupi seluruh langit reruntuhan 10.000 dewa. Apa ini? Apa yang terjadi dengan reruntuhan 10.000 dewa? Saat ini banyak praktisi di laut semesta di reruntuhan 10.000 dewa menatap langit dengan ngeri. Saat ini sebuah api hitam menyebar ke seluruh langit seperti urat, dan itu berubah menjadi api hitam yang tak terhitung jumlahnya, membuat langit di seluruh reruntuhan 10.000 dewa menjadi hitam. Mereka semua adalah praktisi di reruntuhan 10.000 dewa. Dengan kekuatan mereka sebenarnya tidak dapat menyaksikan pertempuran mengerikan di dunia maya seperti Kaisar Dewa Nona Huaji yang kuat. Itu akan mampu, akan tetapi mereka juga samar-samar dapat merasakan sesuatu. Tetapi itu sangatlah samar. Namun pada saat ini, tubuh asli leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi turun dan tiba-tiba menyebabkan seluruh reruntuhan 10.000 dewa terguncang hebat, seakan-akan telah jatuh ke dalam kiamat yang akan runtuh terselubung di langit yang gelap gulita.
Sebuah aura malapetaka pun menyebar, dan hanya dengan melihatnya, para praktisi yang ada di sana merasa bahwa kematian sudah mendekat.